Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga di pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Dan kami akan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dan berema dalam hidup kami. Untuk kami menghadapi, untuk kami menjalani kehidupan kami dan tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, di sini kita akan bersama-sama membahas tentang satu subtema kecil daripada tema kita di dalam bulan ini, yaitu ketika kita mengatakan bahwa kita menjadi eh, kehidupan yang dikuduskan, menjaga kekudusan kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, maka kita pun juga mempunyai tanggung jawab atas kekudusan itu. Bukan hanya untuk kita pribadi, bukan hanya untuk kesenangan kita saja, tetapi di mana ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, ketika kita sudah diangkat dan sudah menjadi anak yang sudah ditebus oleh Tuhan di dalam keberdosaan kita, maka kita juga memiliki tugas bagaimana kita memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita dengan perbuatan baik yang kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita ini, banyak sekali tantangan. Iblis tidak akan pernah tinggal diam tentang apa yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita secara rohani, gitu ya. Iblis tidak akan tinggal diam. Salah satu contohnya saya akan berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini seorang yang bernama Joseph Prince, di mana beliau adalah salah satu tokoh yang mengajarkan satu ajaran yang kalau bisa dikatakan secara prinsip kekristenan, ajaran yang diajarkannya itu mirip sekali. Ajaran yang terkenalnya adalah hyper grace, di mana di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan depan, kita telah ditebus, kata hyper grace ini atau si Joseph Prince ini. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Anda sepenuhnya diampuni saat Anda menerima Yesus di dalam hidup Anda. Anda tidak pernah lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosa Anda. Anda telah dibenarkan sama seperti Yesus, bukan karena tingkah laku Anda sendiri, melainkan iman kepadanya dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita baca sedikit dari tagline atau bisa dikatakan inti dari pengajaran dari Hyper Grace, seolah-olah kayaknya pengajaran yang diajarkan oleh si Joseph Prince ini menjadi sesuatu hal yang aman-aman aja gitu ya. Sesuatu hal yang kayaknya sama dengan pernyataan iman kekristenan kita. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kita diampuni, dan kita diangkat oleh karya kayu salibnya yang kita yakini dan kita imani. Tetapi perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik di dalam eh, bacaan ini adalah Anda tidak pernah lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosa Anda. Ya, konsep hyper grace di sini menekankan tentang hal, oke, sekali selamat tetap selamat, tetapi lebih condong adalah ketika kita sudah diselamatkan, maka kita bebas berbuat dosa. Maka saya bebas melakukan apapun karena saya sudah diselamatkan. Itu konsep ajaran daripada Joseph Prince. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang muncul saat ini, yang akhirnya memberikan satu mindset di dalam hidup kita tentang hal ini loh, sesuatu hal yang harus, yang baik untuk saya. Tanpa pikir panjang mungkin, atau hanya karena ikut-ikutan kita menjadi orang Kristen, sangat tidak jarang anak-anak Tuhan bisa jatuh di dalam konsep hyper grace ini. Karena apa? Di dalam survei mengatakan tentang hal emosi dan logika secara manusia secara real gitu ya. Di mana 31% manusia itu berpikir secara emosi. Mengambil keputusan itu berdasarkan emosi di dalam dirinya. Mengambil keputusan
itu berdasarkan ikut-ikutan atau euforia yang ada pada saat ini. Hanya 16% manusia berpikir secara rasional atau secara logika, saya mau ngambil keputusan ini. Dia pikir matang-matang dulu, dan oh ya udah, saya baru ambil keputusan ini. Dan 26% ragu, atau bisa dikatakan berpikir dan ikut-ikutan. Kalau bisa secara garis besar saya gambarkan, berarti gambaran manusia pada saat ini 31% ditambah 26%, itulah kondisi mayoritas manusia saat ini. 57% lebih condong kan dipengaruhi emosi ketika dia mengambil satu keputusan. Pertanyaannya untuk kita adalah sebagai orang Kristen, ketika kita menjadi Kristus, Kristus kecil, ketika kita menjadi Kristen, ketika kita menyatakan diri kita bahwa saya mau menjadi pelayan Tuhan, apakah iman kita benar di hadapan Tuhan atau karena saya menjadi Kristen ikut-ikutan dengan orang lain? Beberapa waktu lalu muncul kayak booming gitu ya, kayak BTS meal atau segala hal. Oh, orang Indonesia sangat gampang ter tergoda untuk hal ini gitu. JKT48 atau segala macam, akhirnya wah semua berkumpul dan merebutkan itu gitu kan. Tapi tidak berpikir tentang hal apa esensinya, apa faedahnya yang benar untuk saya pribadi. Hanya ikut tren. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, yang Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 2, sebenarnya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, tapi kita akan bahas di ayat yang 8 sampai 10 saja. Jadi 3 ayat terakhir, saya akan membacakannya untuk kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini merupakan menjadi konsep ajaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat Efesus pada saat itu. Yang Paulus tahu, jemaat-jemaat Efesus pada saat itu hidup bukan hanya di dalam kehidupan kerohanian. Jemaat-jemaat Efesus hidup penuh dengan tantangan juga yang ada di sana. Yang pasti, jemaat Efesus juga hidup di tengah banyak keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran keselamatan bahwa ketika saya melakukan ini, dan ketika saya berbuat amal, ketika saya mengerjakan ini, maka saya akan mendapatkan upah untuk hal itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini menjadi sesuatu hal yang berkembang. Daripada itulah akhirnya Paulus mengingatkan jemaat Efesus tentang ketika engkau menjadi seorang Kristen, memiliki iman kepada Allah, Allah Yakub, Allah Abraham, itu bagaimana statusmu, bagaimana prosesmu. Perlu engkau lihat kembali apa yang menjadi latar belakang ketika engkau menjadi orang Kristen. Apa yang menjadi latar belakang ketika engkau memiliki iman kepada Tuhan. Yang pertama yang perlu kita bersama renungkan adalah sebelum menerima keselamatan, kita perlu mengintrospeksi iman kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, tadi yang Hyper Grace katakan, konsepnya adalah sekali selamat, tetap selamat. Konsep ini sama atau bisa dikatakan juga mirip, bahkan sangat mirip gitu ya, dengan konsep ajaran Kristen Protestan, khususnya yang gereja-gereja tradisional yang menganut ajaran-ajaran Calvin gitu ya. Ajaran-ajaran Calvin, mereka juga memiliki konsep adalah sekali selamat tetap selamat. Tetapi yang membedakan konsepsi hyper grace dengan Calvinis di sini adalah ketika hyper grace ini mengatakan sekali selamat tetap selamat, maka aku tidak perlu lagi berlaku seperti
apa yang menjadi keputusanku di awal. Aku bebas berbuat dosa, saya bebas melakukan ini karena saya sudah punya jaminan itu tadi. Sedangkan konsep Calvinis, sekali selamat tetap selamat, tapi engkau tetap masih punya tugas, yaitu mengerjakan keselamatanmu di dalam hidupmu, bagaimana engkau akhirnya bisa memancarkan Kristus di dalam hidupmu, dan itu adalah buah dari iman dan keyakinanmu di dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, yang perlu kita bersama pertanyakan di dalam iman dan kerohanian kita saat ini adalah, dalam kondisi apa hidup kita saat ini? Tantangan dunia saat ini membawa kita kepada satu hal, ayo lepaskan Kristus. Dunia kegelapan, kuasa-kuasa gelap, di mana mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu hal yang lebih menarik nih. Wah, ada sesuatu hal yang lebih lebih bisa dikatakan lebih lebih instan ketika engkau ingin mendapatkan kekayaan, ketika engkau ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih em, menarik di dalam daganganmu, di dalam usahamu. Ayo pakai ini, pakai itu, dan segala macam. Pertanyaannya adalah, bukan hanya orang-orang yang di luar daripada Kristen, tapi juga orang-orang Kristen melakukan hal itu. Dalam bagian pertama ini kita belajar tentang hal itu. Kita diingatkan kembali bahwa di mana posisi imanmu, bagaimana status keselamatanmu pada saat ini. Kita mengatakan bahwa saya sudah ditebus. Pertanyaannya adalah, oleh siapa? Efesus tadi mengatakan, di dalam surat Efesus, di Paulus mengatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita perlu mengintrospeksi kembali iman kita. Oke, kita memiliki iman. Sekali selamat tetap selamat, gitu ya, seperti Calvinis tadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memang benar memiliki iman yang benar ketika kita mengambil keputusan itu? Atau jangan-jangan kita belum mengambil keputusan yang benar, tapi menjadi sok-sok benar di dalam hidup kita. Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Yang kedua, kita perlu rewind kembali, atau bisa dikatakan perlu melihat kembali, atau kita perlu membongkar kembali atas iman dan keyakinan kita. Atas dasar apa keselamatan yang kita miliki tersebut. Meskipun sepertinya menekan tanggung jawab manusia, keselamatan melalui usaha perbuatan tidak akan menghasilkan apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, konsep sebelah kan mengatakan tentang hal ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan amal ibadah, itu menjadi senjata kita untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Karena mereka meyakini ketika seseorang mengakhiri kehidupannya, maka orang itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat? Perbuatan baiknya kah atau perbuatan jahatnya kah? Gitu kan? Itu konsep sebelah. Tetapi kembali lagi, Paulus menekankan di dalam firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-8 tadi. Karena kasih karunia, bukan karena usahamu, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau punya kuasa, bukan karena engkau memiliki kekuasaan perusahaan uang yang banyak, engkau bisa selamat untuk hal itu. Tetapi karena kasih karunia. Yesaya 464 ayat 6 di situ mengatakan, kesalehan manusia itu di hadapan Tuhan tak ubahnya seperti kain kotor. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita memang perlu mengerjakan kekudusan diri kita di hadapan Tuhan.
mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tetapi kita perlu introspeksi diri dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Sudahkah benar iman dan keyakinan saya? Sebelum kita masuk di dalam pelayanan Tuhan, menjadi worship leader, menjadi seorang yang eksis di tengah-tengah pelayanan yang ada, apakah iman dan keyakinan saya sudah yakin? Jangan sampai akhirnya di akhir pertandingan kehidupan kita, Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Enyahlah engkau membuat keberdosaan. Bapak Ibu, ini yang menjadi perenungan buat kita di pagi hari ini. Mengerjakan keselamatan, mengerjakan kekudusan kita, itu penting. Tapi dasar daripada itu semua perlu kita lihat dan perlu kita renungkan kembali. Dan akhirnya bagian yang ketiga, yang menjadi tugas utama kita yang pada saat ini kita renungkan. Bagaimana kita menjalankan kekudusan kita itu tadi. Bagaimana itu menjadi tujuan yang sama seperti Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Karena di ayat yang ke-10 kan dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita diselamatkan bukan untuk pekerjaan atau keegoisan kita pribadi. Setiap manusia berdosa yang diselamatkan diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan baik di dalam kehidupannya. Bagaimana kita menyatakan kekudusan Kristus yang sudah kita terima itu dalam hidup kita, sehingga orang lain lihat, ini loh gambar dan rupa Allah. Ini loh imago Dei Allah. Ini loh saya, representative of Christ di dalam hidup saya ada. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tujuan keselamatan itu akhirnya menjadi tujuan akhir hidup kita. Ketika kita menjalani hidup ini, kita perlu tadi yang pertama berbenah diri. Lalu yang kedua kita perlu menyadari diri. Dasar keselamatan kita itu apa? Dan kita sudah berbenah diri, menyadari diri. Yang ketiga, ayo kita jalankan tugas tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, contoh, saya kasih beri contoh sedikit gitu ya. Tentang hal kayak rindu mengenal Tuhan melalui saat teduh dan belajar firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kerinduan itu, Bapak Ibu? Yang kedua, memberi diri melayani Tuhan melalui talenta yang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Atau kita mengatakan, nanti dulu lah Tuhan, saya belum siap Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu atau saudara sekalian ada saat ini dan merasakan dan memiliki kondisi saat ini, di situ Tuhan sudah mempercayakan sesuatu dengan kondisi Bapak Ibu saat ini. Contoh, misalnya Bapak Ibu adalah seorang worship leader, atau Bapak Ibu adalah sekarang seorang mahasiswa ataupun apalah gitu di satu fakultas atau segala macam. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu ada di sana atau memiliki sesuatu itu tadi. Ketika Bapak Ibu sudah ada di sana memiliki sesuatu tersebut, bagaimana? Apa yang kita sudah miliki atau kita berada di tempat itu tadi, kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita melalui yang Tuhan percayakan pada saat ini. Ketika engkau sudah dipercayakan masuk sekolah teologi, kerjakan apa yang menjadi tugasmu. Ketika engkau dipercaya Tuhan di dalam perusahaan, akhirnya engkau mendapatkan keuntungan yang luar biasa melimpah, kerjakan apa yang menjadi tugasmu di dalam keuanganmu itu tadi. Ketika engkau dipakai Tuhan sebagai orang yang memiliki talenta yang luar biasa, bisa bermusik, bisa nyanyi, bisa ini dan segala macam, kerjakan. Jangan sampai
apa yang sudah Tuhan percayakan itu menjadi sesuatu hal yang dalam tanda petik sia-sia di dalam kehidupan pelayanan. Karena semua tujuan yang kita miliki adalah untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ini tiga contohnya. Membangun karakter yang semakin serupa daripada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dari contoh-contoh yang saya berikan ini tadi, ini pun juga menjadi pertanyaan buat kita nanti di dalam breakout room. Yang pertama tadi, apakah menjadi kerinduan kita ketika kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Apakah kita memiliki saat teduh yang baik, punya jadwal yang baik kepada Tuhan? Apakah kita memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan? Yang kedua, apa talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup saya? Apa yang sudah Tuhan berikan, bukan hanya talenta. Mungkin tadi saya mengatakan, saya punya perusahaan, saya punya ini, saya adalah seorang mahasiswa, saya berada di satu kampus, satu fakultas. Apa yang sudah kita lakukan dengan keberadaan kita di sana? Dengan apa yang kita miliki itu? Dan yang ketiga, apakah kita memiliki karakter yang sama dengan Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dari perenungan yang singkat ini kita bersama-sama belajar bahwa menjaga kekudusan itu baik, tapi bagaimana kita mengembangkan kekudusan kita itu tadi, sehingga orang lain bisa lihat melalui kehidupan kita, Kristus ada di dalam hidup kita. Kristus ada melalui tindakan kita, dan orang lain pun mendapatkan berkat dari apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh diingatkan, kami boleh kembali merenungkan di mana berada iman kami Tuhan. Apakah iman kami berada benar di atas dasar firman Tuhan? Atau iman kami berada di atas dasar keegoisan kami? Satu hal yang kami bangga-banggakan di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Sehingga ke depan kami boleh menjadi saksi Tuhan di dalam hidup kami. Menjadi anak Tuhan yang memiliki pengaruh yang baik di dalam kehidupan hari lepas saat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan. Tetapi bersama dengan Tuhan kami yakin. Kami mampu memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.